Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada video ini saya akan mereview salah satu jurnal internasional bereputasi yang terindeks di Scopus. Jurnal ini bernama International Journal of Engineering, disingkat IJE. Jadi selama mereview jurnal ini saya akan menggunakan IJE supaya singkat gitu ya. IJE diterbitkan oleh Materials and Energy Research Center. Ini ya, publishernya. Negaranya adalah Iran. Dapat dilihat dari cover terbitannya. Di sini ada lambang negara Iran. Nama editor in chief-nya Profesor G.D. Najafpour, PhD. IJE memiliki ISSN 1025-2495, lalu elektronik ISSN 1735-9244. Saya cukup mengenal baik jurnal ini, jurnal IJE, karena saya punya 3 artikel yang diterbitkan oleh jurnal IJE. Akan saya tunjukkan. Yang pertama di tahun 2014. Ini ya, judulnya ini. Di mana saya menjadi penulis penanggung jawab. Lalu di tahun 2016 saya menjadi penulis pertama dan penanggung jawab. Lalu di tahun 2017, ini tahunnya 2017, November 2017, saya menjadi penulis pertama dan penanggung jawab. Jurnal IJE diterbitkan setiap bulan yang dibagi menjadi 3 transaction. Transaction A, basic. Transaction B, application. Transaction C, spec. Ya, jadi jurnal ini diterbitkan setiap bulan, lalu dibagi menjadi 3 transaction. Supaya lebih memahami, saya akan langsung menunjukkan isunya ya. Oke, saya akan masuk di tahun 2021, volume 34 tahun 2021. Kita lihat di tahun 2021, volume 34 terdiri dari 12 isu. Artinya setiap bulan diterbitkan 1 isu. Kita coba klik isu 1. Nah, di sini tertulis Januari 2024. Kalau kita klik isu 2, Februari 2021. Kita klik isu 3, Maret 2021. Ya. Jadi memang setiap bulan menerbitkan 1 isu. Lalu kita lihat pada isu 1, transaction A. Isu 2, transaction B. Isu 3, transaction C. Lalu isu 4 kembali lagi ke A. Isu 5, B. Isu 6, C. Dan begitu seterusnya. Jadi dibuat selang-seling. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Ya.
Kita kembali lagi ke home, maka di sini ditulis 3 transaction 4 kali, ya. Artinya diterbitkan dibagi menjadi 3 transaction dan masing-masing transaction itu diterbitkan 4 kali. Di mana antara transaction A, B, dan C diterbitkan selang-seling. Jadi A, B, C, A, B, C, A, B, C. Sampai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Sekarang kita lihat di tahun 2022, volume 35, isunya sudah sampai isu 9. Kita klik September, ya. Isu 9 sama dengan bulan 9 yaitu September. Padahal pada saat video ini dibuat, bulannya adalah Mei 2022. Tetapi volumenya atau terbitannya sudah volume 35 isu 9 September 2022. Dan hal seperti ini wajar ya, sering terjadi pada jurnal-jurnal yang memang laris, artinya banyak peminat. Jumlah terbitannya itu melampaui dari keadaan keadaan nyata gitu ya. Seperti saat ini Mei 2022 ternyata isunya sudah sampai September 2022. Hal ini menunjukkan bahwa IJE memang banyak peminatnya. Kita kembali lagi ke home. Nah, di sini dituliskan bahwa ada 3 transaction A, B, dan C. Jika dilihat masing-masing memiliki ISSN printnya berbeda, ya, versi cetaknya, tetapi memiliki elektronik ISSN yang sama. Lalu kita lihat lagi ke bawah. Nah, di sini dijelaskan bahwa screening awal selain scoop ya. Jadi nanti ketika kita submit artikel ke jurnal IJE, yang pertama dilihat adalah scoop, kemudian template-nya apakah sudah sesuai template yang diminta oleh IJE. Yang ketiga nanti akan dicek tingkat plagiarisme. Ya, tingkat plagiasi akan dicek. IJE menggunakan plug scan ya. Menggunakan plug scan. Tapi teman-teman bisa coba sebelum disubmit dicek dulu menggunakan Turnitin atau yang lainnya. Intinya menggunakan mesin pengecek plagiasi. Nah, IJE memberikan batasan plagiasinya tidak boleh lebih dari 15%. Jika lebih dari 15%, maka langsung di-reject. Ini ya. Automatically rejected. Maka teman-teman harus mempersiapkan dengan baik. Karena jurnal ini cukup laris ya. Kenapa laris? Karena free, gratis. Lalu artikelnya bersifat open access. Nanti akan saya tunjukkan bukti bahwa IJE gratis dan open access serta berkualitas cukup tinggi. Bahkan tahun kemarin pernah masuk dalam level Q1. Oke, kita langsung ke bawah. Nah, di sini ditunjukkan bahwa IJE terindeks oleh Web of Science ya. Lalu Scopus, lalu ditunjukkan levelnya. Sekarang masuk dalam Q3, SCR-nya 0,23 untuk transaction A. Ya, nanti akan saya tunjukkan
berapa nilainya untuk transaction B dan C. Oke. IJE cukup lengkap. IJE memberikan data jurnal metrik. Ya, di sini di bawah. Jadi di home, nanti kalau teman-teman ingin submit bisa dipelajari dulu, buka websitenya, lalu klik home, lalu di bawah akan ada jurnal metrik. Kita klik. Nah, di sini ditunjukkan rate penerimaannya, ya, acceptance rate. Misalkan di tahun 2021 ya, karena tahun 2022 masih berjalan. Kita lihat tahun 2021 acceptance rate-nya 18%. Artinya 92% dari artikel yang disubmit itu tertolak. Jadi selain laris juga persaingannya cukup ketat ya. Sehingga saran saya kepada teman-teman yang akan submit di jurnal IJE, persiapkan dengan baik template-nya, lalu pastikan skupnya masuk, lalu pastikan tingkat plagiasinya di bawah 15%. Untuk skupnya, ya, IJE menerima semua artikel yang memiliki topik di bidang engineering. Jadi semua cabang engineering IJE akan menerimanya. Mau teknik kimia, teknik mesin, teknik arsitek, teknik industri, semuanya menerima. Yang penting bidangnya teknik. Oke, saya akan tunjukkan saja. Di jurnal info, kita langsung ke scope. Nah, di sini ya. All areas of engineering discipline are welcome. Jadi, semua bidang engineering diterima. Kita kembali lagi ke jurnal metrik. Kita melihat. Nah, jadi tidak semua jurnal menunjukkan seperti ini ya. IJE cukup lengkap, menunjukkan statistik-statistik di mana calon author ya, calon penulis yang akan mensubmit artikelnya bisa melihat bagaimana tingkat persaingan di IJE. Kita lihat jumlah manuskripnya, misalkan di tahun 2021 ya, kita lihat submissionnya ada 1.320 artikel. Yang diterima hanya 241. Lalu yang di reject sebanyak 1.015. Ya, sebanyak 1.015. Lalu di reject dari 1.015 itu, yang di reject tanpa review itu cukup besar ya, yaitu 776. Nah, kenapa bisa di reject tanpa review? Itu biasanya tidak lolos screening awal ya. Screening awal adalah skupnya pastikan masuk. Yang kedua, pastikan ditulis sesuai dengan template. Yang ketiga, level atau tingkat kesamaan atau tingkat plagiasi. Pastikan tidak lebih dari 15%. Atau upayakan antara 5 sampai 10% supaya aman. Itu di tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 masih belum lengkap ya. Karena tahun 2022 masih berjalan. Baik, selanjutnya adalah proses time statistik. Kita ambil contoh di tahun 2021. Time to accept itu sekitar 77 hari. Artinya
jarak dari submission sampai artikel kita diputuskan diterima itu rata-rata 77 hari di tahun 2021 ya. Selanjutnya time to reject 23 hari. Artinya jarak dari submission sampai keputusan apakah di reject, diterima ataukah revisi itu 23 hari ya. Jadi dari submission sampai reject itu 23 hari rata-rata. Ya. Jika ada yang diputuskan untuk direvisi, maka dilakukan revisi, dikembalikan lagi, lalu diterima itu sekitar 77 hari jarak dari submission. Gitu ya. Kiraannya seperti itu. Lalu di reject tanpa direview. Jadi setelah kita submit, lalu editor akan mengecek screening awal ya, mulai dari scope, template, lalu tingkat plagiasi. Nanti 9 hari, rata-rata 9 hari dari kita submit akan diputuskan. Jika artikel kita tidak memenuhi 9 hari itu akan diputuskan ditolak. Jadi tidak dilanjut ke proses review. Lalu yang paling bawah, ini juga penting, waktu sampai publish setelah diterima. Jadi setelah diterima, 67 hari kemudian artikelnya akan diterbitkan secara resmi. Jadi begini, dari submit sampai diterima ya, accepted itu 77 hari. Kemudian dari diterima, dari accepted sampai publish itu jaraknya 67 hari. Tapi kalau sudah accepted itu saya rasa pasti diterbitkan ya. Asal diikuti saja karena setelah proses accepted artinya setelah artikel kita diterima kita akan diminta untuk final proof ya. Tinggal dicek saja, jika tidak ada perbaikan maka tinggal oke begitu ya. Nah, yang paling penting adalah jarak dari submit sampai accept sampai diterima. Itu sekitar 77 hari. Jadi 2 bulan lebih sedikit. Ya, itu tahun 2021. Saya rasa dengan 2 bulan lebih sedikit jurnal ini termasuk cepat ya. Prosesnya cepat. Sekitar 77 hari atau 2 bulan lebih sedikit. Atau kita naikkan ke atas saja, anggap saja sebagai 3 bulan. Gitu ya. Kita lihat di tahun 2022 lebih cepat lagi. Ya, meskipun 2022 masih berjalan tetapi artikel yang sudah diterbitkan ya atau artikel yang sudah diterima sampai isu 9 tadi September 2022 memiliki rata-rata lama waktu dari submit sampai diterima kurang dari 2 bulan yaitu 50 hari. Jadi jurnal ini IJE ya, jurnal IJE menurut saya dapat dijadikan alternatif ya. Jika artikel kita dirasa sulit untuk menembus jurnal dari penerbit besar seperti Elsevier, seperti Springer gitu ya. Jadi jurnal IJE dapat dijadikan alternatif. Lalu di bawah ini ditunjukkan autor dari berbagai negara, ya penulis dari berbagai negara yang mensubmit dan terbit ya, mensubmit dan diterbitkan artikelnya oleh IJE. Ada Kanada, ada Amerika, ada Meksiko, Brazil, ya. Bahkan ada Indonesia. Indonesia jumlah autornya adalah 180. Alhamdulillah saya
1 dari 180 orang ini. Mudah-mudahan Anda yang menonton juga calon dari penulis yang artikelnya diterbitkan oleh jurnal IJE. Oke, ini adalah overall jurnal statistik. Jadi dari waktu-waktu ini dari 2019, 2020, 2021, 2022 di rata-rata ya, di rata-rata. Coba kita lihat hasil rata-ratanya. Dari rata-ratanya untuk diterima sekitar 120 hari ya. Rata-ratanya segitu ya, sekitar 4 bulan ya, sekitar 4 bulan sampai diterima. Lalu sampai publish, jadi setelah diterima sampai publish itu 52 hari atau sekitar 2 bulan. Ya. Ini rata-rata ya, mudah-mudahan kalian punya atau mendapatkan reviewer ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan reviewer yang proses mereviewnya cepat gitu ya. Sehingga tidak sampai 4 bulan dapat diproses dengan cepat sehingga lama waktu dari submit sampai diterima bisa kurang dari 4 bulan. Baik, coba kita lihat artikel saya berapa bulan. Kita download dulu. Ya, artikel saya di tahun 2014 dari submit sampai diterima dari 24 April sampai 20 Juni. Jadi Mei ya, April berarti Mei, Juni, sekitar 2 bulan di tahun 2014. Lalu kita lihat artikel saya yang diterbitkan di tahun 2016 dari Mei, Juli ya. Berarti Mei terus Juni, Juli ya, sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan juga. Lalu di tahun 2017 kita coba lihat sekitar dari Juli, September. Agustus, September ya, 2 bulan lagi. Ya. Itu pengalaman saya, jadi prosesnya cukup cepat ya. Mungkin ini ada bisa sampai 4 bulan, ini tergantung kesibukan dari reviewernya ya, karena reviewer pasti ada kegiatan lain atau kesibukan lain sehingga membutuhkan waktu yang agak lama untuk melakukan proses review. Baik, kita kembali ke home. Oke, home kita sudah melihat isinya apa saja. Oke. Nah, ini dijelaskan lagi ya di sini. Lebih detail lagi nih. Jumlah isu per tahun 12, sekarang volumenya sudah 35. Maka jumlah isu semuanya itu 242. Jumlah artikel 3.341 ya. Ini detail ya. Ditujukan jumlah submission, lalu submissionnya di reject rate ya tinggi 76%. Lalu acceptance rate-nya rata-rata ini ya 18%. Sehingga persaingannya memang cukup ketat ya, cukup ketat. Baik, kita coba menuju ke news. News ini berisi tentang berita-berita terbaru ya terkait jurnal IJE ataupun terkait perkembangan teknologi di bidang engineer. Di bidang engineering ya.
Kita lihat browse current issue ya. Tadi kita sudah cek current issue ya. Di sini volume 35 yang paling baru 2022 sudah sampai isu 9. Nah, ini banyak saya. By isu, jadi kita bisa searching berdasarkan isu ya. Kita juga bisa searching berdasarkan penulis. Coba kita cek nama saya. Nah, ini ya, sudah muncul nama saya. Kalau kita klik, nah, akan ditunjukkan artikel-artikel dengan nama tertentu ya yang ingin kita cari. Dan di sini betul jumlah publikasi saya ada 3 di tahun 2014, 2016, dan 2017. Ada by subject, ini berdasarkan topiknya ya, topiknya chemical engineering, topiknya biochemical engineering, biofuel, biotechnology, membrane separation ya, teknik sipil, teknik komputer, teknik elektro, teknik industri, teknik material, teknik mesin, teknik pertambangan, teknik petroleum. Jadi lengkap sekali ya. Berdasarkan author index juga bisa kita searching. Juga bisa menggunakan keyword index. Jadi jurnal ini memang lengkap ya. Kita coba lihat jurnal info. About jurnal. Kita klik. Jadi jurnal IJE menerima paper yang berisi perkembangan sains dan teknologi di bidang keteknikan ya. Jadi semua cabang teknik diterima. Teknik kimia, teknik sipil, teknik komputer ya, saya blok. Kimia, sipil, komputer, elektro, industri, material, mechanical, mining, nuklir, petroleum, polimer, tekstil, dan interdisciplinary areas of engineering. Ya, jadi intinya semua bidang engineering dapat diterima di jurnal IJE. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa skopnya adalah engineering. Semua cabang engineering diterima di jurnal ini. Lalu jenis paper atau jenis artikel yang diterima adalah full papers. Full paper itu adalah research paper ya, nama lainnya research paper atau terkadang jurnal lain menyebutnya full length artikel. Ada juga jenis artikelnya research note, lalu technical note, lalu ada yang review paper, ya, ada short communication, lalu ada letter to editor, ya. Yang sudah saya jenis artikel yang sudah saya terbitkan di IJE itu full paper pernah, lalu technical note juga pernah. Coba kita cek. Ya, di tahun 2014 riset note ya. Lalu ini uh, full paper nih atau research artikel. Lalu ini riset note. Ya, jadi oh bukan technical note ya, jadi riset note. Jadi saya pernah riset note dan full paper. Oke, lalu di sini instruction for author. Nah, dijelaskan secara detail tentang template-nya. Ya, jelaskan bagaimana ukuran papernya, double spasi,
lalu marginnya bagaimana, lalu tabelnya bagaimana, gambarnya bagaimana, dijelaskan di sini. ICE menyiapkan template, nanti kita coba download templatenya ya. Nah, yang paling penting di sini, biaya publikasi. Jadi, ICE tidak memberikan biaya atau gratis ketika artikel kita berjumlah kurang dari 8 halaman ya. Jadi artikel kita jumlah halamannya tidak boleh lebih dari 8 halaman. Jika lebih dari 8 halaman maka dikenai biaya $50 per halaman untuk penulis internasional. Untuk penulis lokal atau penulis dari Iran sebanyak 100.000 toman per halaman. Jadi kita sebelum submit ke jurnal IJE pastikan jumlah halaman kita tidak lebih dari 8 halaman. Oke. Kita coba searching lagi. Scope ya. Scope-nya tadi. Ya, sama scope-nya tadi kita sudah bahas. Oke, nah ini ada ketidakkonsistenan ya. Karena di sini di scope tertulis $55 per halaman. Kemudian di about journal itu tertulis $50 per halaman. Tapi itu tidak perlu dijadikan suatu permasalahan ya ketika artikel kita tidak lebih dari 8 halaman atau maksimal 8 halaman lah. Supaya kita tidak perlu membayar gitu ya. Supaya gratis. Jadi saya sarankan pastikan jumlah halaman untuk artikel yang akan kita submit tidak lebih dari 8 halaman. Jadi biasanya nanti ketika proses final proof, editor akan mengingatkan kembali ya. Editor akan mengingatkan kembali bahwa artikel kita melebihi 8 halaman. Jika artikel kita memang lebih dari 8 halaman. Editor akan mengingatkan jika tidak direduksi halamannya, maka akan dikenai biaya. Ya. Jadi kita akan diingatkan. Kalau kita tetap kekeh lebih dari 8 halaman nanti akan diberikan tagihan. Jadi tapi kalau menurut saya lebih baik kita pas sajalah ya atau kurang dari 8 halaman. Maksimal 8 halaman supaya kita tidak dikenai biaya. Oke, kemudian editorial board. Ini adalah nama-nama editornya ya. Cukup detail diberikan namanya, kemudian keahliannya di bidang apa, lalu afiliasinya apa, lalu diberikan alamat emailnya, ya, websitenya juga diberikan, lalu diberikan ORCID, ya. ORCID ini kalau kita klik berisi paper-paper yang diterbitkan oleh nama tertentu ya, misalkan ini Ali Reza Kafandi. Kalau kita klik ini, maka kita akan ditunjukkan artikel-artikel yang diterbitkan oleh Ali Reza Kafandi. Oke, jadi detail sekali. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, bahkan kita bisa mengemailnya ya. Saya pernah mengemail ini Gasem Najaspor ini dan direspon ya, direspon. Dan responnya cukup cepat. Lalu apalagi ini editorial staff ya. Editorial staffnya ini juga cukup jelas diberikan namanya lalu alamat emailnya ya. Lalu indexing dan abstracting.
Nah, ini ditunjukkan bahwa transaction A G3 SJR-nya 0,23, transaction B SJR-nya 0,21 ya, G3 SJR-nya 0,21. Transaction A dan transaction B ini SJR-nya di atas dari ketentuan untuk pengajuan guru besar ya. Kita tahu bahwa kita sebagai akademisi, terutama dosen yang ingin mengajukan ke GB, disyaratkan mempunyai publikasi memiliki SJR di atas 0,15. Sehingga IJE transaction A dan transaction B dapat dijadikan alternatif. Sedangkan untuk transaction C itu sudah TEDx Scopus tetapi belum muncul di skema GoJR ya, belum muncul di sini. Jadi belum mempunyai SCR dan juga belum diketahui levelnya Q1, Q2, Q3 atau Q4. Mudah-mudahan bulan Juni akan muncul dan transaksi C sudah diketahui berapa SCR-nya. Update dari skema GoJR dilakukan biasanya setahun sekali ya di bulan Juni. Ya, jadi terindeks banyak ya. Web of Science, kemudian Google Scholar, lalu Scopus, Publon ya. Selanjutnya kita klik Guide for Author. Di sini pedoman untuk author. Nah, di sini ada link untuk mendownload template ya. Jadi kita tinggal download. Coba kita download. Oke, kita buka ya. Ini adalah template dari jurnal IJE. Jadi ketika kita menulis kita tinggal mengganti ini ya dengan judul kita, kemudian nama, afiliasi, lalu kita tuliskan abstrak di sini ya. Abstrak, lalu keyword ya, keywordnya di sini, ini biarkan saja. Nanti ini akan diupdate sendiri ketika artikel kita diterima. Yang ini juga biarkan saja ya. Nanti ini akan diupdate sendiri oleh editornya. Ini bersifat kondisional. Jika kita menggunakan nomenklatur maka kita gunakan ini. Kalau tidak, ini dapat dihapus. Kemudian introduction kita tulis, lalu di sini kita tuliskan nama kita sebagai corresponding author ya. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana title untuk figur, title untuk tabel ya. Perlu diperhatikan dan juga untuk format daftar pustaka harus diperhatikan. Lalu ini juga disarankan jika memungkinkan untuk mensitasi 2 sampai 3 artikel yang tentunya memiliki topik yang relevan ya. 2 sampai 3 paper yang diterbitkan oleh jurnal IJE. Jadi kita disarankan untuk mensitasi 2 sampai 3 paper yang diterbitkan oleh jurnal IJE yang memiliki topik yang relevan dengan artikel yang sedang kita submit ya. Lalu ada abstrak bahasa Persia. Kalau abstrak ini bukan kita yang membuat, abstrak ini akan dibuat oleh editor dengan mentranslate abstrak bahasa Inggris yang kita buat. Jadi kita cukup membuat abstrak bahasa Inggris. Nanti ketika artikel kita diterima, editor akan membuatkan abstrak dalam bahasa Persia. Jadi nanti link template akan saya taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa mendownloadnya. Ya,
Di sini juga ditunjukkan contoh figur dan tabel ya. Lalu diberikan link untuk membuat referensi di Mendeley. Sehingga ketika kita menginstalnya atau menggunakan link ini, maka di Mendeley kita otomatis akan menyesuaikan format yang diminta oleh ICE ya. Lalu kita klik submit manuskrip. Oke, ini kita kalau sudah memiliki username dan password, kita tinggal login, kita tinggal proses untuk submission. Jika belum, maka kalian perlu mengklik register ya. Untuk proses submission nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana step by step atau langkah-langkah dalam proses submission di jurnal ICE. Oleh karena itu jangan lupa subscribe channel ini ya. Kemudian reviewer kita klik. Jadi ICE sudah memberikan potensial, beberapa nama potensial yang dapat mereview artikel kita. Tapi ini bersifat tidak wajib. Kalau kita sudah memiliki daftar reviewer yang kita inginkan, kita bisa menulisnya nanti ketika proses submission. Tapi kalau kita belum mempunyai daftar itu, maka kita bisa mengambil beberapa nama yang disarankan oleh ICE ya. Jadi ini bersifat tidak wajib, terserah mau menggunakan nama-nama ini atau kita sudah punya nama-nama reviewer versi kita sendiri. Selanjutnya, apakah jadi bukti bahwa artikel yang diterbitkan oleh ICE bersifat open access, buktinya tadi ya, ketika kita klik, maka kita dapat mendownloadnya secara free dan melihatnya secara free. Itu bukti bahwa ICE bersifat open access. Coba kita klik ya. Kita klik ya, new tab saja. Nah, dapat di-download secara gratis. Oke, jadi itu ya hasil review dari jurnal ICE. Jika ada hal yang masih belum dimengerti atau dipahami atau mungkin saya ada yang kelewat, silahkan komentar di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan nantikan review berikutnya untuk jurnal-jurnal yang lain yang pastinya jurnal-jurnal yang potensial, yang open access, yang free charge, gratis ya, dan berreputasi terindeks Scopus. Terima kasih, semoga bermanfaat.